Bab 5069, tergerak oleh hati. Tuan Dev, bukan aku yang mencarimu, tapi King Yun yang mencarimu. Lan Lianhua melirik Mo King Yun dan berkata. Mo King Yun menatap Dev, matanya penuh kengganan, dan berkata dengan ekspresi agak menyakitkan, Dev, aku ingin kembali. Keluarga sudah mulai mendesakku. Setelah Tianqi kembali, dia akan meminta pavilion Tianyuan untuk menekan keluargamu. Sekarang aku harus kembali, kalau tidak orang tuaku akan menderita. Mendengarkan perkataan Mo King Yun, Dev sedikit mengernyit, lalu berkata, aku akan kembali bersamamu. Aku ingin melihat apa yang hebat dari pavilion Tianyuan. Tidak, pavilion Tianyuan sangat kuat. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku sudah puas mengenalmu selama ini. Mo King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Ku bilang, aku akan kembali bersamamu. Aku akan mengurus semuanya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ucap Dev dengan sangat mendominasi. Mo King Yun, sebaliknya, menikmati sikap mendominasi Dev. Aku akan pergi mengatur beberapa hal dan segera berangkat. Kata Dev lalu pergi. Lan Lianhua menatap Mo King Yun dengan iri dan berkata, King Yun, Tuan Dev sangat baik padamu. Merupakan kebahagiaanmu untuk bertemu dengan pria yang mendominasi seperti seorang CEO. Jangan khawatir tentang berapa banyak wanita yang dimilikinya, yang penting dia adalah lelakimu. Sangat sulit untuk menemukan lelaki yang baik saat ini. Mo King Yun sangat senang melihat kecemburuan Lan Lianhua. Pada saat yang sama, dia mengangguk dengan penuh semangat untuk menunjukkan bahwa dia setuju dengan apa yang dikatakan Lan Lianhua. Dev meninggalkan aula dan langsung menuju ke Huo Zhao. Pada saat ini, Huo Zhao juga telah keluar dari menara penekan iblis dan telah pulih. Menantu laki-lakiku tersayang, kamu memiliki harta ini, dan kamu akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Melihat Dev, Huo Zhao memujinya dengan keras. Yang lain berlatih keras selama setahun, tetapi Dev telah berlatih selama 100 tahun. Ayah mertua, Anda sudah pulih. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Tanya Dev. Aku mendengarkanmu. Kamu sekarang adalah pengendali 8 istana. Kata Huo Zhao. Saya berencana untuk pergi ke surga kedua. Kata Dev. Kalau begitu, mari kita pergi ke surga kedua. Istana 8 istana juga ada di surga kedua. Aku sudah pulih sekarang dan sudah waktunya bagiku untuk kembali. Huo Zhao mengangguk. Segera, Dev, Humazi, Mo King Yun, dan semua orang dari 8 istana meninggalkan benua Changsuan dan langsung menuju surga kedua. Sebelum pergi, Dev memberi Lan Lianhua sebuah potret dan memintanya untuk menemukannya di surga pertama. Potret itu adalah Su Yuqi. Setelah dibawa ke sini, Dev tidak tahu kemana Su Yuqi dikirim. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan kekuatan Blue Lotus untuk menemukannya. Tepat saat Dev dan teman-temannya menuju surga kedua, keributan besar telah terjadi di dalam kuil. Di Istana Raja Dewa, di dalam aula emas yang megah. Boom! Seorang lelaki tua berjubah emas dengan marah membanting meja dan berteriak, utusan patroli terbunuh, Pangeran ke-8 memberontak, dan lelaki tua Huo Zhao itu benar-benar berani membelot keras asing. Tuan Istana ketiga, tenanglah. Seorang pria parubaya melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Kalau begitu, Dev bisa mengendalikan boneka perang kuno itu. Kekuatannya mungkin sudah mencapai puncak alam abadi yang tersebar, atau bahkan lebih tinggi. Orang tua berjubah emas itu mendengus dingin, seorang manusia abadi berani menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku dan katakan pada Master Istana ke-7 untuk menghancurkan benua Changsuan, bunuh Dev, dan hancurkan seluruh istana ke-8. Tidak. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar. Semua orang berbalik dan melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun putih perlahan berjalan memasuki aula. Wajahnya dingin, matanya seperti salju, dan dia memancarkan hawa dingin yang menggigit. Tuan Istana keempat, apa maksudmu? Lelaki tua berjubah emas itu mengerutkan kening. Kepala Istana keempat berkata dengan tenang, Kepala Istana ketiga, kuil sekarang sedang menghadapi masalah internal dan eksternal, jadi tidaklah tepat untuk memulai perang. Lagi pula, Dev bisa mengendalikan boneka perang kuno, jadi pasti ada alasan tersembunyi di baliknya. Jika kita bertindak gegabah, saya khawatir hal itu akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Orang tua berjubah emas itu mencibir, Tuan Istana keempat, Anda tidak mencoba melindungi anak asing itu, kan? Atau mungkin Anda juga tergoda oleh keinginan duniawi dan ingin berhubungan seks dengan pria asing. Bab 5070, sangat pandai bercanda. Tatapan mata Master Istana keempat berubah dingin. Master Istana ketiga, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Saya adalah penguasa keempat kuil. Semua yang saya lakukan adalah untuk masa depan kuil. Jika penguasa Istana ketiga bersikeras melakukan keinginannya sendiri, maka jangan salahkan aku. Tolong keluarkan perintah Raja Dewa. Kau. Wajah lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba berubah. Ordo Raja Ilahi adalah tanda tertinggi kuil. Melihat ordo itu seperti melihat Raja Ilahi. Raja Dewa adalah eksistensi tingkat tertinggi di kuil.
Bahkan seorang kepala kuil harus menundukkan kepalanya saat melihat Raja Dewa. Kuil ini didirikan oleh Raja Dewa. Terlebih lagi, Raja Dewa memiliki status tinggi di seluruh klan Dewa. Jika Master Istana keempat benar-benar meminta perintah Raja Ilahi, bahkan jika dia dapat meminta bantuan Master Istana pertama, dia harus menundukkan kepalanya. Alasan mengapa Master Istana keempat berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu adalah karena ordo Raja Ilahi di tangannya. Bagus, bagus sekali. Orang tua berjubah emas itu menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Istana keempat, saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Setelah berkata demikian, dia berbalik. Master Istana keempat menatap punggungnya, sekilas tatapan dingin terpancar di matanya. Dev, aku ingin melihat apa yang istimewa dari dirimu. Kepala istana, sepertinya Dev berada di bawah langit ketiga. Kita sama sekali tidak bisa menemuinya, kata seorang pelayan di samping kepala istana keempat. Jangan khawatir, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menembus level ketiga. Beritahukan kepada Master Istana ketujuh untuk menyelidiki latar belakang Dev secara menyeluruh, tetapi jangan menimbulkan konflik apapun, kata Master Istana keempat. Baik, Tuan, pembantu itu mengangguk. Di surga kedua, Dev berdiri di puncak yang tinggi. Ada lebih dari selusin istana dengan ukuran yang berbeda di puncak tersebut. Disinilah 8 istana berada. Dev menatap ke bawah ke arah gunung dan sungai di bawah kakinya, merasa sedikit emosional. Dia tidak menyangka akan mencapai surga kedua secepat ini. Pada saat ini, Huo Feng berlari mendekat dan berkata dengan nada menyanjung, Kakak ipar, apa yang kamu lihat? Aku bosan dengan tempat jelek ini. Tidak ada yang bisa dilihat. Dev meliriknya dan berkata, aku sedang berpikir, bagaimana cara menjatuhkanmu? Wajah Huo Feng membeku, dan dia tertawa datar, kakak ipar benar-benar pandai bercanda. Dev terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia dengan hati-hati mengamati formasi pertahanan 8 istana, lalu sosoknya melintas dan menghilang ke aula, ayah mertua, formasi pertahanan 8 istana perlu diperkuat. Dev tahu bahwa setelah pangeran ke-8 mengikutinya, orang lain di kuil pasti tidak akan melepaskannya. Huo Zhao mengangguk, saya telah memerintahkan semua orang untuk mengerahkan upaya penuh untuk mengaturnya, tapi tidak banyak orang yang mengetahui seni pembentukan, saya khawatir. Dev berkata dengan tenang, tidak masalah, aku di sini. Dia membalikkan tangannya, dan pola-pola ilahi langsung muncul di antara langit dan bumi. Lagi pula, Dev telah belajar dari leluhur pola ilahi dan iblis formasi, jadi keterampilan formasinya jauh lebih baik daripada yang lain. Ini, Huo Zhao penuh dengan kebingungan. Dev tersenyum tipis, ini adalah pola dewa, jauh lebih kuat dari pola susunan biasa. Begitu aku mendirikan formasi guntur 9 surga. Begitu aku mendirikan formasi guntur 9 surga, aku akan mampu melindungi seluruh 8 istana. Begitu formasi ini diaktifkan, ia dapat memicu 9 langit ilahi petir. Bahkan seorang ahli tingkat 5 di alam abadi longgar tidak akan dapat lolos dari kematian. Huo Zhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, menantu laki-lakiku tersayang, dari mana kamu mempelajari formasi pola dewa ini? Dev tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan kalau dia mempelajarinya dari leluhur pola ilahi dan iblis arai. Lagi pula, kedua orang ini adalah dewa abadi. Dari surga, dan mungkin Huo Zhao belum pernah mendengar. Tentang mereka. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Mata Huo Feng berbinar, bisakah kamu mengajariku? Dev tersenyum tenang dan berkata, baiklah, turunlah gunung dan lari 100 putaran terlebih dahulu. Huo Feng. Pada saat ini, Mo Qingyun bergegas mendekat dengan ekspresi serius di wajahnya. Dev, aku baru saja menerima kabar bahwa orang tuaku berselisih dengan anggota suku. Oh, Dev mengangkat alisnya, ceritakan lebih detail. Mo Qingyun berbisik, ketika Pavilion Tianyuan menekan kami, banyak anggota suku tidak tahan, jadi mereka menekan orang tuaku. Sekarang orang tuaku berdebat dengan anggota suku. Terutama Mo Qingchen, dia yang paling populer. Dia selalu ingin menghubungi anggota klan dan menggulingkan posisi ayahku sebagai kepala keluarga. Bab 5071, meminjam pisau untuk membunuh. Mo Qingchen, mata Dev berbinar, siapa dia? Mo Qingyun menghela napas dan berkata, dia adalah sepupuku. Karena paman dan bibinya meninggal lebih awal, orang tuaku membesarkannya sendirian. Tapi orang ini tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Karena aku seorang gadis, dia mengincar posisi ayahku sebagai kepala keluarga dan ingin merebut tahta. Dev sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Orang yang kejam dan tak berperasaan seperti itu benar-benar hidup sia-sia di dunia ini. Ayo pergi, aku akan kembali ke keluarga Mo bersamamu. Jika Pavilion Tianyuan terus menekanku, aku akan menghancurkan Pavilion Tianyuan.
Dev memutuskan untuk mengikuti Mo Qingyun kembali ke keluarga Mo. Dev meminta Humazi untuk tinggal di Istana ke-8 untuk sementara waktu. Dengan adanya Humazi di sana, jika Istana ke-8 benar-benar diserang, formasi tersebut dapat dipertahankan utuh untuk waktu yang singkat. Luas langit kedua lebih dari 10 kali lebih besar dari langit pertama. Tempat di mana 8 istana berada berjarak puluhan ribu mil dari sekolah Mohis. Untungnya, ada banyak susunan teleportasi di surga kedua, jadi Anda hanya perlu teleportasi beberapa kali untuk sampai di sana. Jika Anda bepergian dengan berjalan kaki, mungkin akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk sampai di sana. Paviliun Tianyuan. Di aula yang luas, Tetua Tong berdiri dengan tenang. Di depannya duduk seorang lelaki tua berjanggut putih yang mengenakan jubah longgar. Di depannya ada peta langit, bumi, dan bintang. Orang tua itu memandang setiap cahaya terang di peta bintang, ekspresinya terkadang serius, terkadang santai. Penatua Tong berdiri di samping, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Orang tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambai ke arah sebuah bintang yang bersinar, dan bintang itu pun tiba-tiba menghilang. Namun, pada saat bintang-bintang menghilang, bintang-bintang menyala lagi di tempat lain. Hal ini membuat orang tua itu mengerutkan kening. Penatua Tong berdiri di samping, tidak berani bernapas, tubuhnya membungkuk, berdiri dengan penuh hormat. Dev. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dan menyebut nama Dev. Ya, Tetua Tong mengangguk. Gantian Song. Orang tua itu berbicara lagi. Ya, Tetua Tong masih mengangguk. Katakan padaku. Tanya orang tua itu. Penatua Tong kemudian menceritakan seluruh kejadian itu secara rinci. Setiap detail disebutkan, seperti memutarnya kembali ke masa lalu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tampak tenang dan berkata, jadi, Dev tidak hanya melukaimu, tetapi juga mendapat 2 peti mati. Ya, Tetua Tong mengangguk. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedua patung prajurit itu? Aku tidak mengerti. Tetua Tong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan padaku, haruskah kita membalas dendam pada Dev? Orang tua itu akhirnya menatap ke arah Tetua Tong dan bertanya. Semuanya tunduk pada pengaturan Master Pavilion. Penatua Tong sangat berhati-hati. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tidak dapat menahan senyum dan berkata, Tetua Tong, sebagai Tetua Pavilion Tianyuan, Anda juga memiliki hak Anda sendiri. Anda tidak harus mendengarkan saya dalam segala hal. Meskipun kamu hanya memperoleh posisi penatua di Pavilion Tianyuan karena keterampilan formasi susunanmu, posisimu sebagai penatua juga memiliki kekuatan nyata, bukan hanya sekadar gelar kosong. Jangan merendahkan diri sendiri, kamu harus menguingkan semangat dan sikap seperti orang tua. Jangan merendahkan diri sendiri, kamu harus menunjukkan semangat dan sikap seperti orang tua. Penatua Tong mendengar ini dan berkata cepat, terima kasih atas nasihatmu, Guru. Saya pikir kita harus memberi Dev pelajaran. Kita juga tidak boleh membiarkan keluarga Mo lepas begitu saja. Gadis dari keluarga Mo itu secara terbuka mengkhianati Tianji, yang sangat memalukan bagi Pavilion Tianyuan kita. Orang tua itu mengangguk, lalu apakah kamu mengikuti kata-kata Mo Jia? Sudah kubilang sebelumnya, aku ingin keluarga Mo menyerahkan orang itu, kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Kata Tetua Tong. Ya, kita harus membiarkan keluarga Mo memberi kita penjelasan. Orang tua itu mengangguk, lalu melanjutkan, adapun Dev, saya pikir kita harus membiarkan orang lain menanganinya. Selama berita bahwa dia memiliki harta karun itu bocor, seseorang pasti akan mengambil tindakan. Bukankah kau mengatakan bahwa orang-orang dari Istana Sura juga hadir? Mungkin mereka akan mengambil tindakan. Mari kita tunggu dan lihat. Dev dapat melawan lawan yang pangkatnya lebih tinggi, dan bahkan mungkin lebih kuat dari Tianji. Ini membuktikan bahwa dia bukan orang biasa, dan mungkin dia berasal dari keluarga yang lebih kuat. Saya mengerti. Tetua Tong mengangguk. Dia tahu bahwa Master Pavilion sedang mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Bersambung.